Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Sore hari ini kita mau membawa hati kita, membawa hidup kita, untuk kita menaikkan ucapan syukur kita. Sebab hanya oleh darahnya kita menjadi pribadi yang dibebaskan dari setiap dosa. Oleh darahnya kita menjadi pribadi yang menang di dunia ini. Oleh darah Yesus dan oleh kasih-Nya kami dibebaskan. Sama-sama katakan pujian ini. Padaku dan hidupku
menjadi pribadi yang menang. Dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui setiap pujian kami. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menaikkan setiap pujian kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Oleh darah Yesus kita menjadi pribadi yang menang. Amin saudara. Amin. Yang merasa menang sama-sama kita akan bangkit berdiri. Katakan, kita adalah umat pemenang dan kita akan memuji Tuhan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa buat setiap hidup kita. Kita dimenangkan, kita dibebaskan. Haleluya. Amin Tuhan. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita adalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Katakan ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, Yang lumpuh dan yang buta, lompatkan, bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. amin. Haleluya. Katakan pada sekitarmu, darah Dengarlah sangkakala, membawa kebebasan
ini tahun pembebasan. Hanya oleh kasih Tuhan, hanya oleh darah Tuhan, kita telah dibebaskan dan kita menjadi pribadi yang menang. Untuk itu kita mau mengikuti jalan Tuhan. Melalui firman yang sebentar akan disampaikan. Kita mau katakan, saya mau mengikut Engkau Tuhan. Saya mau mengiring Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjadi penyelamat kami. Karena Engkau Allah yang menjadi penebus kami. Dan mengikut Tuhan, itu menjadi keputusanku. Sama-sama katakan pujian ini. Amin Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingat, ku tak ingat. Dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingat, ku tak Yang mau mengikut Yesus, saya ajak untuk bangkit berdiri. mengikut Yesus keputusan. Seruan kami Tuhan, Mengikut kami mau mengikut-Mu Tuhan. keputusan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak Mengikut Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat, ku tak ingat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan.
Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui pengakuan kami, melalui pujian ini, kami terus mau mengikut Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi keputusan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Engkau yang sudah memilih kehidupan kami Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat Kau kasihi di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar saatnya kami mau terima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu dengan pengurapan yang dari tempat maha tinggi. Kuasa Allah menguasai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu di saat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu benar-benar boleh kami terima saat ini dan boleh menjadi berkat, menjadi Tuhan satu pedoman di dalam kami mengiring Engkau untuk kami terus setia dan setia di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menjadi satu kekuatan dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Kami mau membuka hati kami, biar kiranya kuasa firman dan Roh Kudus yang bekerja saat ini. Kami mau duduk diam, kami mau siapkan seluruh kehidupan kami untuk Kau berkati dengan kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Kami percaya roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, kuasa iblis, roh-roh yang ingin merampas jalannya firman-Mu, Engkau sudah singkirkan jauh-jauh dari ruangan ini Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati pikiran kami. Dengar firman-Mu saat sore hari ini kami terima dan kami boleh tanamkan dalam kehidupan kami semuanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Ada sukacita? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang Allah yang Maha Kuasa, atau yang sering kita kenal dengan El Shaddai. Temanya apa coba Bapak Ibu? Allah yang Maha Kuasa, atau sering kita nyanyi El Shaddai. Ya, melalui firman Tuhan sore ini Tuhan ingin memberitahu bahwa saudara dan saya itu punya Allah yang luar biasa. Allah kita Maha Kuasa. Karena itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Karena saudara dan saya punya Allah El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Di mana itu ayatnya tentang El Shaddai, tentang Allah yang Maha Kuasa? Mari kita lihat coba itu di Kejadian pasal 17. Mulai ayat 1 sampai 6. Semonggo kula aturi jumeneng, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kejadian 17 ayat 1 sampai yang ke-6. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Untuk pertama kalinya sebutan El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa diucapkan dalam ayat ini, ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau
Dan aku akan menyebut engkau sangat, aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamulah akan berasal raja-raja. Ya, kapan sebutan El Shaddai ini diucapkan? Sebutan El Shaddai ini diucapkan Allah kepada Abraham pada saat waktu itu Abraham sedang frustrasi, sedang ragu, bimbang, stres, putus asa. Kenapa? Karena Abraham sudah tua, umurnya sudah 99 tahun, dia belum punya keturunan atau anak. Pernikahannya dengan Sarai belum dikaruniai anak. Nah, untuk orang Yahudi rasanya sangat aib kalau orang berkeluarga dan belum bisa punya anak. Ya, itulah sebabnya Abraham sepertinya lemes gitu loh ya, stres. Kayak orang sudah nggak punya harapan gitu. Coba, mari sebelum pasal 17 kita lihat dulu pasal 15. Di pasal 15 saja Abraham sudah cara Jawane mupus, putus asa. Seperti hidup ini apa artinya sih gitu? Karena sampai sudah umur gitu enggak bisa punya anak. Coba tolong dibaca Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli warisku. Terus diteruskan sampai ayat 5. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, dalam pasal 15 saja kita sudah melihat Abraham itu sudah stres, sudah putus asa. Rasanya percumalah saya dulu kerja keras, bisa ngumpulkan dapat harta banyak, tapi saya enggak punya keturunan. Waktu itu
Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan ngomong, Abraham, upahmu itu sangat besar. Apa jawabnya Abraham? Ya Tuhan. Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa yang bebas, rasanya upahnya besar apa sih Tuhan? Wong aku anak saja enggak punya. Nah, sedang aku sudah susah payah kerja, punya ini, punya itu, punya lembu, sapi, kambing, domba, punya ya banyak sekali ternak, hamba sahaya, budak. Tapi aku enggak punya anak. Besok-besoknya Tuhan yang mewarisi hasil kerja kerasku, ya ini hamba yang namanya Eliezer ini. Eliezer itu orang kepercayaan Abraham. Nah Abraham ini Tuhan mungkin nanti jadi pewarisnya ya ini. Tapi ya, Tuhan bilang apa? Bukan. Eliezer itu hamba. Dia bukan pewarisnya. Ya, nanti dari keturunanmu sendiri, dari pernikahanmu dengan Sarai, kamu akan mendapatkan keturunan. Gini aja Abraham, coba ayo, kamu keluar dari kemahmu. Waktu itu mungkin dalam Kejadian 15, Tuhan ngomong sama Abraham tuh terjadinya waktu itu mungkin malam. Keluar dari kemahmu. Abraham keluar. Lihat itu, bintang di langit. Lihat, hitung. Abraham coba menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai berapa ribu. Akhirnya Tuhan bilang, seperti kau tidak bisa menghitung bintang itu, demikian juga nanti keturunanmu akan begitu banyak. Nah, saudara, dalam Kejadian 15 saja Abraham sudah stres. Abraham sudah putus asa. Tuhan ngomong, Tuhan meneguhkan supaya memberi semangat sama Abraham. Tapi ternyata setelah Kejadian 15, Kejadian 16. Kejadian 16, Ibu Sarai saja sudah putus asa. Ibu Sarai dalam Kejadian 16 sudah ngomong, Abraham, Tuhan tidak memberi aku anak. Hampiri saja Hagar, supaya melalui dia kita bisa punya anak. Saat Abraham imannya lemah, istrinya bukan mendorong, bukan menguatkan, tapi istrinya juga nimbrung melemahkan. Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku anak, hampiri saja Hagar. Jadi saudara bisa bayangkan beban Abraham sangat berat dari dirinya sendiri, ya sudah tua, belum punya anak, ditambah lagi istrinya tidak menguatkan, malah istrinya melemahkan. Nah, dalam Kejadian 17 ini mungkin merupakan titik nadir di mana Abraham sangat lemah. Rasanya wis bakal lah punya keturunan. Nah, Tuhan tahu kalau Abraham sedang lemah, Abraham sedang frustrasi. Karena itu di Kejadian 17, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan Allah ngomong, aku ini El Shaddai. Aku ini Allah yang Maha Kuasa. Jangan takut, jangan bimbang. Nah, sore hari ini juga, saya tidak tahu saudara yang datang bawa masalah apa. Mungkin kau sedang menghadapi rumah tangga yang nyaris pecah. Engkau sedang menghadapi anak yang brutal, nakal, tidak bisa dinasehati. Engkau sedang menghadapi suami yang sedang mungkin
Ya, terbawa wanita lain. Atau engkau sedang menghadapi istri yang kurang setia. Atau engkau sedang menghadapi masalah ekonomi. Rumahmu hampir disita oleh bank. Engkau sedang, ya pokoknya sedang beribu-ribu masalah. Dan engkau merasa tidak bisa keluar dari masalah. Sore ini Tuhan menampakkan diri melalui firman-Nya dan mengatakan jangan takut. Aku ini El Shaddai. Aku ini Allah yang Maha Kuasa. Di hadapanku tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu bebanmu apa. Tapi sore ini Tuhan mengatakan, aku El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa mengalami keelsadaian Allah ini? Bagaimana caranya supaya saudara bisa mengalami kemahakuasaan Allah untuk mengatasi hal-hal yang mustahil itu? Bagaimana caranya? Kembali kepada Kejadian 17, firman Tuhan mengatakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Engkau ingin mengalami kemahakuasaan Allah? Engkau ingin mengalami pertolongan, mujizat, kehebatan dari Allah kita? Bagaimana caranya? Tuhan mengatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa artinya hidup tidak bercela? Menurut ukuran kacamata firman Allah. Ya, karena ini Tuhan yang ngomong, kita juga harus pakai kacamatanya Tuhan. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Katakan, hiduplah dengan tidak bercela di hadapanku. Nah, kalau hidup tidak bercela, neng ngarepe maratuwa, neng ngarepe bos, ketoke alim, ketoke bener, gampang wong manusia. Kita bisa bersandiwara. Tapi yang dituntut di sini adalah hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah ini sulitnya saudara. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang Maha Tahu. Saudara mau lari kemana saja Tuhan tahu. CCTV-nya Tuhan itu ada di mana-mana. Dan CCTV-nya Tuhan itu tidak pernah bisa dihalangi, ditutupi dengan apapun. Bagaimana caranya untuk mengalami El Shaddai? Yaitu hidup tidak bercela di hadapanku, di hadapan Tuhan. Ada nyanyian dunia yang mengatakan di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Jadi tidak bercela di hadapan Tuhan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak bercela di hadapan mertua, di hadapan bos, di hadapan polisi, di hadapan siapa, di hadapan guru, dosen kita. Tidak bercela di hadapan Tuhan itu kalau kita hubungkan dengan Efesus pasal 5, itu mengacu berbicara tentang sama seperti Kristus. Coba kita lihat Efesus 5, 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya,
hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Perintah Tuhan kepada istri, tunduklah kepada suamimu, dan kepada suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi sidang jemaatnya. Nah, karena Kristus mengasihi sidang jemaatnya, dia rela sampai menyerahkan diri mati di kayu salib. Supaya jemaat orang percaya itu diampuni dosanya, disucikan, dikuduskan, sehingga pada akhirnya jemaat itu nanti didapati cemerlang, tidak ada cacat, tidak ada kerut, ya. Tapi jemaat itu menjadi kudus dan tidak bercela. Ya, jadi tidak bercela itu berbicara tentang gereja yang sudah disucikan, gereja yang sudah disempurnakan, dipersiapkan untuk dipertemukan dengan mempelai pria surga. Coba satu ayat lagi itu di Wahyu pasal 21. Saya teringat hubungannya dengan Wahyu 21. Ya, Wahyu 21. Ayat 2 coba dibaca. Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, Yerusalem baru, gereja yang sempurna, digambarkan dengan mempelai perempuan yang sudah berhias, sudah didandani, tidak ada cacat, kerut, dan tidak ada celahnya sedikit pun, untuk diperhadapkan kepada Kristus sebagai mempelai pria sorga. Jadi orang Kristen yang tidak bercela, orang Kristen yang mau, yang pada akhirnya sama seperti gereja yang sudah dipersiapkan untuk Tuhan, hidup dalam kekudusan, mereka akan mengalami El Shaddai, kemahakuasaan Tuhan ini. Ya, bagaimana supaya saudara dan saya didapati sempurna seperti Kristus? Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara dan saya harus rela diproses. Harus rela diperbarui dari hari ke hari. Dan nanti klimaksnya saudara dan saya akan sama dengan Kristus. Coba Kolose pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kolose 3 ayat 7 sampai 10. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, untuk menjadi tidak bercela, seperti pengantin perempuan yang sudah dipersiapkan untuk mempelai lakinya, menurut ayat ini, ya, saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang siap diperbarui dan telah mengenakan manusia baru. Saat engkau percaya, engkau bertobat,
engkau lahir baru, engkau dibaptis, keluar dari air. Engkau menjadi satu kehidupan yang baru dan terus-menerus diperbarui. Tiap hari orang Kristen harus bertobat. Bertobat tidak sekali saja, tiap hari kita harus bertobat. Saat firman Roh Kudus menunjukkan kesalahan kita, kita segera bertobat. Terus-menerus diperbaharui. Sampai klimaksnya adalah menurut gambar haliknya. Klimaksnya adalah sama seperti Kristus. Ini yang namanya tidak bercela. Ya, sama seperti Kristus. Karena manusia sebelum jatuh dalam dosa kan diciptakan menurut peta dan teladan Allah sempurna, tidak ada cacat. Begitu manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa itu rusak. Tetapi di dalam Yesus, ketika engkau percaya, engkau bertobat, engkau dibarui, diproses terus. Itulah sebabnya dalam kehidupan kekristenan itu mengalami proses. Ada orang yang tidak ngerti, dia bilang gini, sebelum saya ikut Tuhan, lu kok senang terus ya, mau berbuat dosa, mau ini itu, nggak ada teguran, nggak ada peringatan. Wah, mau main judi atau apa, nggak pernah ditangkap. Begitu saya jadi orang Kristen, main judi ditangkap. Inilah proses. Ketika engkau melanggar, engkau mendapat peringatan, cambuk dari Tuhan. Ini proses supaya akhirnya saudara dan saya bisa menjadi sama seperti Kristus. Mungkin ada banyak yang bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa manusia akhir zaman ini hidup tidak bercela? Sementara keadaan dunia sekarang kan makin bobrok, makin rusak. Coba mari kita lihat gambaran keadaan dunia akhir zaman. Memang secara moral makin bobrok. Dari 2 ayat kita lihat keadaan manusia akhir zaman, moralnya makin bejat, makin rusak. Coba, pertama di Mika pasal 7, ayat 2-6. Mika pasal 7 ayat 2-6. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang yang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini moral manusia akhir zaman. Di sini dikatakan, tangan mereka cekatan menumpahkan darah. Ya, orang saleh sudah hilang dari negeri. Tidak ada lagi orang jujur. Orang pinter banyak. Ya, S1, S2, S3 sudah banyak. Tapi golek wong jujur gitu sing angel. Memang mau ndak mau ini harus diakui keadaan akhir zaman moral manusia makin merosot. Ya, yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri. Sing dianggap apik malah kayak eri menikam dari belakang. Sulit untuk menemukan orang yang dapat dipercaya.
anak mendurhaka sama orang tua. Saudara sering lihat di TV tak? Gara-gara perkara sepele anak menikah membunuh orang tua. Ini yang sedang terjadi. Mungkin pertanyaannya apakah bisa? Mari kita lihat lagi. Keadaan dunia akhir zaman memang secara akhlak memasuki dunia yang penuh kekelaman, dosa yang bertambah itu. Coba 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, inilah warna hidup orang akhir zaman. Ya, manusia mulai egois, mencintai dirinya sendiri. Ya, menjadi hamba uang. Repot kalau sudah jadi hamba uang. Membunuh pun mau dia karena uang yang menyuruh dibayar. Jadi pembunuh bayaran. Jadi hakim yang mestinya jujur, ya juga memanipulasi, memainkan hukum yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Karena menjadi hamba uang. Jadi pejabat banyak yang jatuh dalam dosa korupsi karena dia sudah jadi hamba uang. Inilah warna hidup di akhir zaman. Banyak orang suka berkhianat. Berkhianat itu piye? Ketoke apik ning ngarepe ning mburine menikam. Ya itulah. Ya. Mereka hidup hanya menuruti hawa nafsu. Lebih daripada menuruti Allah. Secara lahir mereka menjalankan ibadah. Kayane kaya wong sing ibadah, ning gerejane menu setia. Jadi aktivis, jadi pelayan, tapi itu semua buat topengan. Inilah warna hidup manusia akhir zaman. Nah, dalam kondisi yang demikian, pertanyaannya adalah apakah kita, saudara dan saya, bisa hidup tidak bercela? Jawabannya bisa. Apa ada contohnya? Ada. Kita lihat Kejadian 6 ayat 3 sampai 9. Ini contohnya. Di tengah moral yang bejat, ternyata ada orang yang tidak bercela. Kejadian 6 ayat 3 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbagala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, di tengah
manusia yang bejat, bobrok, manusia yang hidup hanya menuruti hawa nafsu. Nuh bisa tampil sebagai seorang yang tidak bercela di hadapan Allah. Ya, jadi jangan buat alasan karena sudah sistemnya, sudah zamannya, sudah keadaannya gini, mana mungkin saya bisa hidup benar. Iya, sebagai orang percaya kalau Anda kepingin ngalami kemahakuasaan dari Tuhan, ngalami mujizat-mujizat, syaratnya hidup tidak bercela di hadapan Allah. Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela. Padahal Nuh hidup di tengah zaman yang bobrok, sampai Tuhan bilang, aku menyesal, aku gelo, manusia tak binasakno semua. Tapi Nuh mendapat kasih karunia, Nuh hidup ya tidak bercela di hadapan Tuhan. Kok iso? Kenapa? Jawabannya adalah karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau Anda ingin hidup benar, tidak bercela, tidak terkontaminasi, tidak tercemar oleh dosa dunia ini, jadilah seperti Nuh, bergaul dengan Allah, punya jam-jam doa, ya, punya saat teduh dengan Tuhan, waktu-waktu jam ibadah jangan bolos, jangan dipakai urusan bisnis, macam-macam sebagai alasan kau tidak kebaktian. Bergaul dengan Allah itu punya waktu untuk Tuhan. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa hidup tidak bercela? Selanjutnya jawabannya adalah, saudara dan saya akan bisa hidup benar dengan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nek nganggu kekuatane dhewe tah ngalamun orane iso. Tapi untuk hidup dalam kebenaran kekudusan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6b. Zakaria 4 ayat 6b, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, bukan dengan keperkasaan, bukan kekuatan manusia. Jadi kalau engkau ingin hidup benar, ojo ngendelne kekuatannya dhewe. Ya, selama engkau mengandalkan kekuatan sendiri, engkau menjadi orang yang terkutuk. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi untuk hidup dalam kekudusan tidak bercela, ojo nganggu kekuatane dhewe, ojo rumangsa bisa, tapi mari kita mengandalkan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Berikutnya lagi, untuk supaya hidup benar tidak jatuh dalam dosa, saudara harus jadi orang Kristen yang selalu menyimpan firman Allah dalam hidupmu. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa. Terjemahan lama mengatakan, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Jadi yen jenengan nang gereja ngrungokno firman Tuhan, gatekno sing tenan. Aja karo dolanan main HP, ya, ngalamun gelambiar. Masuk firman dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Simpanlah firman Allah itu di dalam hatimu, supaya engkau dicegah untuk berbuat dosa. Musa setelah dewasa, kenapa dia menunjukkan sikap tidak mau sama dengan orang Mesir?
Malah dia menyatakan keluar dari keluarga Firaun. Kenapa? Sejak kecil Musa ditaburi firman Allah oleh orang tuanya. Dan Musa menyimpan firman. Setelah dewasa dia tidak mau disebut anak putri Firaun. Ini hasil dari menyimpan firman dalam hati, mencegah kita berbuat dosa. Kenapa Yusuf waktu dirayu tidak mau jatuh? Kenapa? Yusuf menyimpan firman itu di dalam hati. Firman itu menegur, mengingatkan. Berikutnya lagi, berusaha setelah menyimpan firman, berusaha untuk menyesuaikan dengan firman. Jadi firman yang disimpan itu sebagai alat kontrol. Lalu hidup saudara, hidup saya disuruh menyesuaikan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana anak muda itu bisa kelakuannya bersih? Bisa hidup tidak bercela di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan terbalik, akhlak moral yang semakin jatuh. Apakah anak muda bisa hidup tidak bercela? Bisa, dengan catatan asal kita mau menjaga sesuai dengan firman. Jadi jangan terbalik, saudara. Ada banyak orang Kristen terbalik. Maunya firmannya suruh nyocokno sama kehidupan dia. Minta khotbah-khotbah yang menyenangkan, yang menghibur, yang menguatkan. Dia menolak khotbah yang mengeritik. Dia menolak khotbah yang mengikis dosa. Kenapa? Karena orang itu tidak mau menyesuaikan. Model seperti ini sampai kiamat tidak bakal diperbarui. Untuk hidup tidak bercela di tengah bangsa yang bengkok terbalik ini, kita harus menyesuaikan dengan firman. Artinya tiap hari kita cocokkan, wis bener apa durung? Ya, tiap hari kita coba sesuaikan dengan garis-garis kebenaran firman. Seperti kereta api itu jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Ketika kita mulai nyimpang, seperti kereta api itu bakal ngelempang, saudara. Ya, harus ada suatu usaha. Memang tidak dengan kekuatan sendiri, tapi dari pihak kita itu ada usaha. Kesucian tidak jatuh dari langit tiba-tiba. Kesucian itu proses. Ya, kesempurnaan juga proses. Di mana yang mau, orangnya harus mau diproses, ada usaha. Coba kita lihat tentang Daniel itu. Daniel itu ada usaha untuk tidak menajiskan diri. Daniel 1, 8 dan 9. Daniel 1, 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dan pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Iya, si Daniel ini dikarantina, dipersiapkan untuk jadi pegawai raja. Nah, dia harus tunduk kepada aturan. Tapi ketika aturan kerajaan itu tidak cocok dengan firman, si Daniel enggak mau. Daniel punya ketetapan, punya niat, tidak mau menajiskan diri. Dan dia minta supaya makanannya itu dipisah dengan teman-temannya yang lain. Karena Daniel tidak mau menajiskan diri dengan makanan dari anyapan raja.
yang menurut imannya itu bertentangan. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Daniel itu ada usaha untuk tidak menajiskan diri. Dan akhirnya Roh Kudus tolong. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apalagi untuk kemauan yang baik, Roh Kudus pasti tolong. Nah, inilah cara-caranya supaya Anda bisa hidup tidak bercela, hidup benar di hadapan Allah, dan akhirnya Anda menjadi orang-orang yang dalam tiap hari hidupnya mengalami kemahakuasaan Tuhan. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa akan terjadi ketika engkau hidup benar di hadapannya. Mari kita tundukkan kepala. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima. Engkau menyatakan diri sebagai El Shaddai. Tuhan, manakala ada jemaat yang datang menghadapi banyak masalah persoalan, di mana mereka tidak bisa keluar dari masalah itu. Mereka sedang stres, sedang putus asa, panik. Sore ini firman Tuhan mengatakan, Aku Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagiku. Dengan catatan, asal engkau mau hidup tidak bercela di hadapanku. Hidup tidak bercela artinya hidup sama seperti Kristus. Hidup seperti mempelai yang dipersiapkan untuk pengantin prianya. Bagaimana caranya kami bisa menjadi sempurna di hadapan-Mu? Kau mengajar kami supaya kami siap diproses hari demi hari diperbaharui. Ajar kami menjadi orang Kristen yang menyimpan firman Allah dan mengeterapkan firman dalam hidup sehari-hari. Kami mau berusaha menyesuaikan dengan firman supaya hidup kami pada klimaksnya sama seperti Kristus, menjadi gereja yang sempurna, bukan hanya mengalami mujizat-mujizat secara jasmani, tapi lebih daripada itu, kami boleh mengalami satu pengalaman di mana kami boleh menjadi gereja yang dilayakkan menjadi mempelai perempuannya Tuhan Yesus. Gereja yang sempurna bakal mengalami keangkatan masuk dalam pesta perjamuan nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Saya cuma menginformasikan mungkin nanti setelah hari raya ini pembangunan rumah Tuhan akan segera dimulai lagi. Dukung, bawa dalam doa, bantu juga di dalam dana supaya yang menjadi rencana cita-cita kita bisa segera terlaksana. Di depan sana ada peti persembahan pembangunan bagi saudara yang diberkati Tuhan,
Silahkan kalau mau membantu untuk pembangunan, masukkan di kotak di depan. Nanti oleh bendahara panitia pembangunan akan dipergunakan kepentingan pembangunan rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan apapun, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Usaha anak-anakmu kau berkati, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal, anak sekolah, kuliah, kasih kepinteran, kepandaian, Tuhan membuatnya berhasil. Segala pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk bangunan rumah Tuhan. Engkau mencatat, menilai, dan membalasnya lipat kali ganda. Kami serahkan pembangunan rumahmu ke dalam tanganmu. Biarlah engkau yang sudah memulai, engkau juga yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.